Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Zil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghasyahu mir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah babul mashi alal khuffain. Al-hadisul awwalu anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu liyanzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Al-haditsu tsani an Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fabala fatawadda'a wa masaha 'alal khuffai mukhtasaran. Babul mashi 'alal khuffain. Ini bab menjelaskan tentang menyapuh kedua kaki ketika berwudu di atas khuf. Jadi bagian atasnya khuf. Di mana-mana orang pakai sepatu, pakai sendal, yang kotor atas apa bawah? Bawah. Tapi berwudu dengan menggunakan khuf yang disapuhnya atasnya. Ada yang tidak masuk akal, ya. Yang kotor yang bawah, yang disapu yang atas. Kalau begitu, berwudu itu bukannya menghilangkan kotoran, ya. Jadi berwudu itu adalah membersihkan dari hadas kecil, ya, bukan dari kotoran. Sehingga bengkel motor, mobil yang cuci tangannya tidak bersih karena tidak ada sabun, kemudian dia berwudu, dia sholat, sah sholatnya. Bajunya kotor, tangannya kotor, tapi tidak najis. Ya, nah, ini menarik. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama, anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan ia kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu aku bersama Nabi dalam satu perjalanan. Fa ahwaitu liyanzi'a khuffaihi. Kemudian aku condong, ya, ingin membantu agar supaya Nabi melepaskan khuf. Ibu, bapak, khuf itu seperti kaos kaki, penahan dingin. Hanya bedanya khuf itu dibuat dari full, dari kulit kambing atau kulit sapi, kulit onta.
Nah, kalau kaos kaki itu dibuatnya dari polyester, tak mungkin campur karet kalau ada yang. Nah, ini bahasa Arabnya jawrab, kaos kaki itu. Kalau ini namanya khuf. Ya, jadi ukuran menurut fuqaha, khuf itu dipakai naik gunung, turun gunung tidak sobek. Kalau pakai kaos kaki sobek. Yang kedua, bila disiram air, terkena air, kakinya tidak basah. Kalis bahasa Betawinya. Kalau kaos kaki kesiram air basah. Nah, oleh karena itu kasihan nih anak-anak muda ya yang hijrah katanya, putri-putri masuk sholat di mall, wudu banyak orang, alasannya banyak orang laki, kakinya tidak dilepas dengan menggunakan kaos kaki, kemudian memperlakukannya seperti di khuf. Nah, ini korban dari sebuah pemahaman yang tidak tepat. Ya, jadi tidak sama. Da'huma, faqala da'huma, kata Nabi, biarkan saja. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku memakai dua khuf itu dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, kemudian Nabi menyapu bagian atasnya. Aslinya membasuh kaki itu ghuslur rijlain, airnya dibuka, diguyur. Aslinya mashun itu seperti rambut, mashur raksi, menyapu. Nah, kalau dia pakai khuf karena dingin cuaca, maka cukup disapu bagian atas. Sudah cukup. Ya, ini hukumnya menggunakan khuf. 1 hari 1 malam boleh tidak dilepas walaupun buang air besar. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam boleh tidak dilepas. Ya, dingin. Nah, jadi Bapak kalau ke Mekah, ke Madinah, lihat ada orang seperti pakai sepatu, bukan sepatu, itu khuf. Apa bedanya dengan sepatu? Tidak ada haknya. Nah, jadi dia seperti kaos kaki tapi dibuat dari kulit dan dari zaman Nabi itu untuk penahan dingin. Apa manfaatnya bagi kita mempelajarinya? Bapak yang di Jakarta pergi ke Bromo, diajak anaknya syukuran, dapat menantu Bromo. Dingin, nggak bakalan kuat, apalagi sudah tua. Ya, pakai khuf. Karena khuf bisa dibeli ya. Jadi kalau ada orang umroh, beli aja khuf. Kalau sepatu nomor 8. Nah, nanti di sana disesuaikan. Ya. Al-hadits tsani, hadis yang kedua, an Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu maqala. Hadis diriwayatkan dari Huzaifah ya Ibnul Yamani ya, berkata, ia kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku bersama Nabi, fabala, kemudian beliau pipis, wa tawaddoa, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan beliau menyapu khufnya. Ya, menyapu khuf. Jadi tidak diguyur, tidak dilepas. Ya, mukhtasaran hadzal hadis, mukhtasaran. Ini hadisnya disingkat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada anak-anak sekarang itu deketin, kasih pemahaman, nggak boleh khuf ditafsirkan menjadi kaos kaki, nggak boleh karena tidak memenuhi kriteria. Ya, kalau mau beli khuf ya, atau bikin khuf. Nah, kalau tukang-tukang di Bapak nih yang orang Bandung, orang Garut, nah bikin khuf itu mereka bisa ukur kaki kita, nanti dibuatkan khuf. Boleh, nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Jawrab tidak boleh. Ada yang berargumentasi begini Pak, itu di dalam Sunan Abu Daud ada hadis yang menjelaskan bahwa Umar ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib menyapu jawrab. Jawrab itu kaos kaki.
Bapak sekalian, ini tidak boleh diambil dalil untuk menyamakan kaos kaki dengan khuf, karena pada faktanya bukan seperti itu. Jadi Nabi kalau sholat, kemudian beliau itu menggunakan imamah. Imamah itu sorban yang diikat, maka beliau cuma menggeser. Maaf nih, waktu rambutnya digeser gini. Dah selesai, kemudian beliau seperti ini. Kita nih pakai peci, wudu, dorong ke belakang, wudu selesai, sunnah tuh. Itulah yang dimaksud dengan mashul alal jawrab. Ketika Umar Ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abu Daud itu menyapu ya kedua dari kaos kakinya, tapi bukan proses khuf dalam berwudu. Jadi dia setelah berwudu menggunakan kaos kaki, maka kaos kakinya diusap. Itu yang dimaksud. Nah ini Bapak-bapak, Ibu sekalian, maksud anak-anak kita ini, generasi muda ini benar, tetapi belajar hadis tanpa disertai dengan mustalahul hadis bisa salah nanti memahaminya. Ya, kriterianya tidak sama antara jawrab kaos kaki dengan khuf. Ya, yang ada di daerah-daerah dingin. Nah itu kalau kita ke Turki, Turki itu punya musim salju. Nah semua negara-negara musim salju punya khuf. Ya. Al-haditsus tsani an Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu maqala. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Huzaifah ibn al-Yamani, beliau menceritakan ya bahwa Nabi fabala wa tawaddoa wa masaha alal khufai, ya situ. Nah, dari hadis ini Bapak sekalian, maknanya dalilun ala istirati taharati fil lubsil jawazil mashi. Kalau mau pakai khuf itu wudu dulu. Nah, ini menarik nih. Bicaranya khuf tapi kita menginterpretasikannya dengan jabirah. Ibu lagi nonton, lagi masak, motong bawang, sinetronnya nangis ke bawah, nangis, kepotong tuh tangannya. Ya, bapak jalan, kakinya kena patok, berdarah. Wudu dulu kalau mau aman. Wudu bersih, baru tutup pakai tesopras, baru ditutup pakai perban. Kalau patah baru ditutup pakai gift. Ya, nah nanti ketika berwudu, wudunya yang sehat. Waktu yang kena perban itu dialirkan air saja. Ini yang dimaksud dengan konsepnya jawrab itu seperti. Ya, wudu dulu baru pakai khuf. Jadi kalau dia pakai khuf tapi dia tidak berwudu, maka tidak sah 1 hari 1 malam bagi yang mukim, tidak sah 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Nah itu maksudnya. Kita masuk bab baru, babun fil mazi wa ghairihi. Ini bab menjelaskan tentang mazi dan lainnya. Ya, mazi itu al-ma'ul ladzi yakhruju minaz zakari. Air yang keluar, mohon maaf, dari zakar, dari penis laki-laki, indal ketika puncak syahwat, tapi tidak hubungan badan. Jadi kira-kira gini, ngelihat HP, film, blue film, pornografi, nonton yang parno, liatin itu, ke bawah tuh emosinya, ke bawah tuh seneng gitu loh. Waktu mau kencing ya keluar gitu. Mazi tuh. Ada yang merangsang secara seksual, libidonya tertahan, tapi dia tidak hubungan badan dengan lawan jenis.
dia bukan sperma tapi dihukumkan mazi. Nah, hadis ini menarik ya. Bagaimana dengan, maaf nih, anak-anak yang muda, bukan orang sini, kita ngomong orang Ciputat ya. Ya, orang sini mah baik semua, amin. Ya. Ada orang, maaf nih, istrinya lagi lahiran atau kawin uangnya belum cukup, maka dia halo-halo Bandung menggunakan sabun namanya. Apakah itu sperma atau mazi? Itu hukumnya sperma, walaupun tidak melakukan hubungan seks. Jadi bedanya kalau mazi itu ada sebuah keinginan, tapi setelah itu selesai, nggak ada follow up, tidak ada perkembangannya, kemudian keluar. Nah itu. Nah yang ketiga itu mazi. Mazi itu kalau ngangkat-ngangkat berat, pindah rumah, ngangkat-ngangkat berat, waktu mau kencing keluar dulu dia, jerit gitu. Kental, warnanya kecoklat-coklatan, jadi kalau dipegang ini lengket, baunya hanyir. Nah ini namanya wadi. Mani hukumnya suci, mazi hukumnya najis, wadi hukumnya najis. Tempat keluarnya sama, sebabnya berbeda, hukumnya tidak sama. Ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu rajulan mazzayan. Dulu aku ini laki-laki pemuda mazzayan yang gampang keluar mazi. Ini adanya di kitab nih. Jadi dia kalau melihat wanita serebat gitu aja bisa keluar, saking tingginya seksnya. Saya punya murid ya, belajar seperti ini, dia minta waktu gitu ketemu saya. Dia bilang saya mazzayan. Saya bilang buru-buru nikah aja, bahaya buat ente gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, memang ada orang yang punya kapasitasnya seperti itu, gampang kesentuhnya. Nengok doang keluar, bagaimana kalau dia ke mall? Cerot, ke mall, repot pulang, ngesot dia gitu. Ada nih laki-laki yang seperti itu, ada. Nah, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni. Aku malu bertanya kepada Rasulullah. Beliau kan menantu kan. Aku malu bertanya Rasulullah karena kedudukanku ya menjadi suami bagi putrinya. Jadi karena putrinya bersamaku, maknanya aku menjadi menantunya. Enggak berani Ali menanyakan tentang ini suci apa najis gitu. Fa amartul Miqdad ibn al-Asadi fas'alahu, maka aku meminta tolong kepada Miqdad bin Aswad untuk menanyakannya kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaghsilu zakarahu wa yatawaddau. Dicuci penisnya, zakarnya dicuci, kemudian berwudu. Berarti dia cuma najis, tidak wajib mandi janabah. Beda dengan sperma. Sperma itu menurut mazhab Syafi'i suci. Dalilnya walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam. Kalau dimuliakan dia jadi najis, nggak mulia. Contohnya nih, khotibnya baru semangat, khotibnya kelamaan.
Ada yang masih muda kelamaan tidur, tidurnya mimpi jima. Lagi dengerin khutbah di jima, bangun ya basah, wudunya tidak batal, tapi wajib mandi. Bisa dibedain ya, wudunya nggak batal. Kenapa? Yang keluar bukannya najis. Lah kalau yang keluar najis semua nih. Lalu jadi sperma tidak najis. Kalau keluar tidak batal wudunya, tapi wajib mandi. Ya. Bedanya ya, sperma, mazi, wadi. Ya. Walil Bukhari ya, igsil zakaroka wa tawadda. Dalam redaksinya berbeda. Kau cuci zakarmu dan berwudu. Berarti nggak wajib mandi. Wali Muslimin, pada riwayat Imam Muslim, tawadda, berwudulah. Wandoh farjaka, dan basuhlah, ya, cucilah ya zakarmu. Jadi mazi tidak membatalkan wudu, tidak menyebabkan janabah, tetapi tidak membatalkan wudu tapi menyebabkan janabah. Oke. Nah, di dalam sarahnya itu dikatakan ikhtalafu fi annahu hal yajuzu fil mazi al-iktisaru 'alal ahjar. Maaf nih Bapak, kan kalau cebok laki-laki, cebok dari pipis boleh menggunakan batu. Ambil batu 3 atau 3 tisu, kemudian ditekan, bahasa Betawinya dipetel nih ini. Nah, ya. Sudah suci. Nah, karena ini pipis itu najis, boleh nggak mazi menggunakan ahjar, menggunakan batu? Ini ditekan gini ya Pak ya, jangan digosok gini. Ke rumah sakit ente. Bukan cuma ke rumah sakit, bini bilang bego banget. Jadi cara ngamalinnya biar bener juga ngaji. Nah, wasahihu annahu la yajuz. Adapun kaul yang sahih mengatakan nggak boleh. Jadi cucinya harus dengan air, tidak boleh dengan batu. Wa daliluhu, dalilnya amara sallallahu alaihi wasallam yaghsilu az-zakara minhu, ya bi ghusli zakari minhu, dengan disuruh mencuci zakar. Kata mencuci itu tidak representasi menggunakan batu, ya. Fa inna zahirahu yu'inul ghusla, ya. Secara zuhur itu ya yu'ayyinul ghusla, ya. Ada benda yang mesti dicuci. Wal mu'inu la yaqau al imtisalu illa bihi, ya. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al haditsu tsani an Abbad ibn Yatim an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Yazid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala, menceritakannya, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaih. Pernah diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki yukhayyalu ilaih. Khayal itu bahasa Arab. Yukhayyal, dihayalkan di dalam benak pikirannya. Annahu yajidu syai'a fi sholatihi, bahwa dia mendapati ada sesuatu dalam sholatnya.
Faqala la yansharif hatta yasma'a sautan. Kata Nabi, jangan bergeser, jangan berhenti, jangan stop sholatnya hatta yasma'a sautan, sehingga kau mendengar suara, au yajidarihan, atau kau mendapati baunya. Nih yang muda-muda diem aja, jangan protes nih. Ini penyakitnya orang yang sudah 50 tahun ke atas. Ya, yang di bawah 50 diem aja, nanti 60 bilang nih dia nih yang dulu diomongin gitu ya. Lagi sholat, Bapak Ibu sekalian, salah satu khayalan yang suka terjadi pada orang sholat itu perasaannya kentut. Lagi sholat nih, iya karena gue mana udah rakaat keempat, iya kan. Stop dia, iya karena gue kayaknya kentut. Nah, kata Nabi, layan sorib, jangan bergeser, jangan keluar dari sholat, jangan dibatalin. Hatta yasma'a sautan, sampai kau dengar suaranya. Tadi kedengeran nggak suaranya? Enggak. Au yajidurihan, kau tercium nggak baunya? Enggak, terusin sholatnya. Itu memang yukhayyal, dikhayalkan. Jadi yukhayyal itu mabni majhul namanya. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab ya disebutnya mabni majhul. Dia berarti diintervensi. Ada setan yang kerjaannya itu niup pantat orang yang sholat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua lagi sholat, lagi sujud, lagi ruku, ditiup. Perasaan kentut. Dengerin, ada suaranya enggak? Enggak. Cium, ada baunya enggak? Enggak. Terusin sholatnya. Bahkan di dalam kitab fikih kita boleh mengatakan di dalam hati, jangan diucapin. Ya, la ubali bikum. Aku enggak peduli sama kamu. Ya, jadi itu penyakit. Nah, yang kedua, perasaan pipis dah. Jangan bergeser. Karena di dalam zakar itu ada klep, beberapa ya penahan. Bapak kalau mau tahu nih, kalau pengen nahan kencing gitu, ada orang naik motor udah miring-miring, nahan kencing tuh. Ya, nah nanti dia maju tuh, buka klep satu, dia masih kuat, bukan lagi masih kuat, bukan lagi masih kuat. Nanti dengan udah hampir dikit lagi, udah keluar belum? Belum. Klep yang terakhir itu kuat. Nah, kalau dia perasaan, karena kalau di dalam fikih ya ada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Nihayatuz Zain, wa minan nawadihi rihul qubul, di antara yang jarang terjadi itu, maaf nih, zakar laki-laki itu keluar angin. Nah, perasaan dia itu pipis. Bukan, jangan bergerak ya, tetapi meneruskan. Bahkan Muallim Syafi'i Azami, Allah yarham, dulu ada yang menceritakan orang yang pernah ditahan. Dulu kan kalau ditahan zaman penjara, kalau sekarang kan bukan penjara, sekarang LP, lembaga pemasyarakatan. Dia ditahan, diperbaiki, dikasih pendidikan, pulang supaya bisa hidup bermasyarakat. Kalau dulu konsep penjara itu pembalasan atas kriminalitas yang dia lakukan. Tidur di situ, berak di situ, kencing di situ, makan di situ. Ya, nah dia nih menceritakan waktu perasaan pengen pipis karena dia ditahan, maaf nih ya, dipegang gitu, kering. Itu yang tadi ya, ada beberapa klub. Waktu perasaan kayaknya udah keluar dah, dia pegang itu kering. Nah, jadi setan ada-ada aja ya. Ya, lobang depan belakang ditiup. Jadi perasaan keluar najis.
kullu ma yakhruju min sabilain najisun. Setiap yang keluar dari dua lubang, maaf, depan belakang, hukumnya najis. Tapi kalau kasus yang semacam ini jangan. Mesti dengar suaranya atau tercium bau. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Al-hadisus sadisu, hadis yang ketiga, an Ummi Qais bin Mihsan al-Asadiyati annaha atat bi ibnin laha saghirin lam yakulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, seorang wanita. Anaha atad bi ibnin laha saghirin, ya, bahwa dia datang dengan membawa anaknya, balitanya yang miliknya yang masih kecil, laki-laki. Lam yakulit ta'am, belum makan sedikit pun, artinya cuma ASI, ya, cuma minum ASI saja. Berarti bayi umur berapa, Bu? Dari mulai lahir sampai dikasih nutrisi tambahan berapa lama, Bu? 8 bulan. Nah, ini yang ngomong ibu-ibu, diem aja, laki. Gak protes. Jadi bayi cukup dengan ASI ibu 8 bulan. Bayi ini dibawa oleh Ummu Qais untuk berjumpa Nabi. Ya, fa'ajlasahu fi hijrihi, maka anak kecil itu ditaruh di pangkuannya Nabi. Fabala ala thawbihi, maka anak itu pipis di pangkuannya Nabi. Dulu belum ada pampers, ya, pipis di pakaiannya Nabi. Fada'a bima'in, maka Nabi minta dibawakan air. Fanadohahu ala thawbihi, kemudian dipercikan. Jadi gini, bukannya diguyur, pakaiannya tetap dipakai, airnya digini, ya, nah, itu dipercikan ala thawbi, walam yagsilhu, tidak dicucinya. Syaratnya belum makan kecuali ASI. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan berdasarkan kajian hadis, belum 2 tahun. Anaknya belum 2 tahun, tidak makan kecuali susu, anaknya laki-laki. Berarti kalau bayinya perempuan, pipisnya langsung setingkat sama neneknya, udah sama. Bayi perempuan baru lahir pipis, hukum najisnya sama sama neneknya. Tapi laki-laki selama 2 tahun belum dikasih makan, cuma susu, nggak usah dicuci, cukup dicepritan aja. Ada orang memahami gini, kok diskriminatif, ya, ada diskriminatif hukum. Ibu-ibu kan bilang gini, kagak enak banget jadi perempuan, ya, ada diskriminatif. Ini salah satu yang belum diteliti oleh para ilmuwan, kenapa Nabi membedakan bayi laki dengan bayi perempuan. Tetapi paling tidak ada penjelasan yang menjelaskan tuh begini. Laki-laki nggak boleh pakai emas, nggak pakai emas, nggak boleh. Perempuan boleh, boleh. Dia mau 2 kilo juga kalau dia kuat bawa boleh. Perhiasan. Ini setelah diteliti, laki-laki kalau dia pakai emas 25 sampai 30 tahun dia nempel ini, maka laki-laki itu akan tercemar. Tubuhnya itu
kena radiasi kimiawi yang memungkinkan dia punya penyakit kanker, tumor, dan penyakit-penyakit berat. Perempuan enggak boleh. Kenapa boleh? Menstruasi. Karena dia menstruasi, ada limbah yang dibuang secara berkala, maka pakai emas nggak ada pengaruhnya, boleh. Ini Nabi tidak mengatakan, dan ini penelitiannya oleh ilmuwan. Nah, kenapa laki-laki, bayi laki seperti ini, bayi perempuan seperti ini? Bisa jadi secara anatomis, ya, anatomis kelihatannya strukturnya sama, kepala, tangan, perut, kaki, anatominya sama, tetapi ada yang berbeda potensi dari bayi laki dengan perempuan, karena ternyata ini nggak rentan dengan emas, ini sampai mati nggak ada masalah dengan emas. Kalau begitu pilih mana dah? Ibu-ibu yang merasa diskriminatif tapi nggak boleh pakai emas, apa mauan ya yang terkesan diskriminatif tapi pakai emasnya bebas? Kata ibu ya emas dong gitu ya. Nah, jadi ada yang rahasia yang nggak kita paham. Yang kedua, waktu Nabi ditanya sama sahabatnya, siapakah yang mesti aku lebih hormati dibandingkan dengan makhluk siapapun di dunia? Nabi mengatakan ummuk, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Siapa lagi? Ummuk. Sumaman ya Rasulullah. Ummuk 3 kali. Sumaman ya Rasulullah. Abuk, bapakmu. Ibumu, ibumu, ibumu. Ibunya berapa, Pak? 3. Bapaknya? Ini penafsiran nakal. Ini ada orang yang sama tadi itu. Kenapa kami perempuan kok diskriminatif gitu? Nggak disamakan bayi wanita dengan bayi laki-laki. Tapi pada hadis yang ini, hadis sahih ini, ibu-ibu lebih hebat. Ibumu, 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 baru bapak. Kata yang laki ini diskriminatif bagi laki-laki. Betul nggak? Ya. Ada orang Jepang yang meneliti. Tujuan penelitiannya ini dia mau menyatakan perkataannya Muhammad itu diskriminatif. Tapi dia setelah diteliti, penelitiannya itu secara ilmiah, dia masuk Islam. Ternyata kenapa Nabi menyatakan pada orang ini, kamu anak, ibumu 3 kali kamu hormati, bapamu sekali. Ini kata Nabi. Kenapa 3-1? Waktu kamu dibikin sama ibu bapakmu hubungan seks, bapakmu cukup 1 kali klimaks, tapi ibumu harus 3 kali klimaks baru jadi janin. Sehingga diajarkan sama Nabi, maaf nih, yang ereksi dini baru memain langsung keluar gitu, kata Nabi jangan dicabut. Dengerin nih, jangan dicabut. Terusin apa, orang udah keluar? Orang laki kalau udah keluar enggak, udah diemin aja. Lah kan udah sengkle mamanya gitu. Walaupun sudah sengkle, lihat nih pendidikan seks dalam Islam, walaupun sudah sengkle, sama wanita itu masih bisa diolah sampai dia bisa 3 kali ereksi. Sehingga anak itu durhaka 3 kali kepada ibunya, 3 kali lipat 1 kali kepada bapak. Lebih durhaka kepada ibu. Karena dia utangnya kepada ibunya itu 3 kali, utang sama bapaknya cuma 1 kali.
Yang tadi ngomong diskriminatif dengar hadis ini, ya nggak apa-apa dah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa. Ya, luar biasa. Kajian-kajian yang 15 abad belum ada laboratorium, belum ada kajian kimiawi, biologis, tetapi Nabi sudah menyatakan. Nanti setiap hadis yang ada kajian ilmiahnya saya kasih tahu. Hebat. Jadi orang ilmuwan itu bisa tunduk, menundukkan diri ya dari lantaran apa yang dikatakan oleh Nabi itu nggak ada yang tidak terbukti. Itu yang di dalam ayat Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali ada wahyu yang lebih dahulu datang kepadanya. Subhanallah. Ya. Semuanya benar. Wa fi hadisin an Aisyata, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pada riwayat Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin, wa sesungguhnya Nabi pernah dihadirkan padanya seorang bayi laki-laki, fabala ala thawbihi, kemudian pipis di atas baju Nabi. Fada'a bima'in, kemudian Nabi minta didatangkan air, fa'atba'hu iyyahu, kemudian diiringnya air itu tadi iyyahu pada tempat, iyyahu ay makanul mutanajjis, pada tempat yang terkena najis bayi laki-laki itu tadi. Wali Muslimin, pada riwayat Imam Muslim, fa'atba'ahu baulahu, ya, diiringi pipisnya itu dengan air. Walam yaghsilhu, dan tidak dicuci. Ya, jadi tidak dicuci. Itulah Bapak-bapak sekalian, wujudnya sama, organnya sama, secara anatomisnya itu bisa jadi sama, urat, unsur secara fisiknya sama, tapi kualitasnya berbeda. Dan itu luar biasa dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsur rabi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.